Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mahar. Dimulai dari Dianita Sabaha NIM 19210117. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang abstrak atau masdarnya yaitu mahron, atau kata kerjanya maharoyah muru mahron. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, atau bisa disebut juga dengan mahar atau mas kawin. Di kalangan fuqaha juga digunakan istilah lainnya yaitu sodakoh, nihlah, dan faridoh, yang sama-sama berarti mahar. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Mahar atau yang bisa disebut dengan mas kawin adalah pemberian suami kepada istri. Menurut Imam Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menguasai seluruh badannya. Menurut Imam Hanafi, mahar adalah sejumlah harta yang menjadi haknya istri karena adanya akad pernikahan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Menurut Imam Maliki, mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Sedangkan menurut Imam Hambali, mahar adalah imbalan dari suatu perkawinan. Landasan mahar sendiri dapat ditemukan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Sadaqallahul adzim. Dengan arti, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Sedangkan dalam hadis Bukhari juga disebutkan yang artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Abdul Aziz bin Syaib dari Anas bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi wanita dengan mahar berupa wazn nawat atau butiran emas. Lalu Nabi SAW menyaksikan walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar 1 ons emas. Dari Qatadah dari Anas bahwasanya Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar 1 ons emas. Macam-macam mahar yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama mahar musamah dan kedua mahar mithil. Mahar musamah adalah mahar yang sudah jelas, maksudnya adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan secara jelas kadarnya ketika akad berlangsung. Nah, mahar musamah ini dibagi menjadi 2, yaitu mahar muajjal dan ghairu muajjal. Mahar muajjal sendiri adalah mahar yang segera dibayarkan, sedangkan mahar ghairu muajjal adalah mahar yang masih ditangguhkan. Mahar mithil atau mahar sepadan maksudnya belum disebutkan kadarnya dengan jelas ketika akad. Biasanya harga atau kadarnya disetarakan dengan mahar yang diterima oleh keluarga dekatnya, misal ibu, nenek, bibi, kakak, dan lain-lain. Jika tidak ada, maka disepadankan dengan mahar orang yang derajatnya setara dengan wanita tersebut. Syarat-syarat mahar yaitu barang yang digunakan sebagai mahar itu secara umum jelas bentuknya, milik kepemilikan sendiri,
bisa diperjualbelikan atau berharga, dan tidak diharamkan secara mutlak oleh agama. Lanjut, Mbak Eka. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hukum memberikan mahar. Menurut jumhur ulama, hukum memberikan mahar menjadi wajib ketika sudah dicampuri atau dukhul. Dan jika apabila sudah bercerai dan belum dicampuri, maka hanya wajib membayar setengah dari harga mahar tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jika sudah bercerai meskipun belum pernah dicampuri, suami tetap wajib membayar dengan utuh, karena mahar adalah haknya seorang istri. Cara pembayaran mahar. Adapun cara-cara pembayaran dari sebuah mahar adalah: yang pertama, mahar dibayar dengan cara kontan. Yang kedua, mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati. Yang ketiga, mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas. Dan yang keempat, mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai dengan perjanjian. Menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya, atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhannya itu pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua masa, yakni meninggal atau talak, atau dikredit, bulanan atau tahunan. Semuanya bergantung pada kesepakatan. Kegunaan mahar. Kegunaan mahar adalah untuk menjunjung derajat wanita. Pada zaman jahiliyah, mahar diberikan kepada orang tua. Namun, sejak datangnya agama Islam, maka dirubahlah cara pandang tersebut, menjadi mahar diberikan langsung kepada wanita. Hal ini untuk meninggikan derajat dan menghormati wanita. Mahar yang dianjurkan adalah mahar yang paling mudah, tidak menyusahkan pihak suami ataupun memberatkannya. Contoh paling populer telah dipraktikkan ketika pernikahan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Maharnya sangat sederhana, yaitu baju ziroh. Terima kasih, itu penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi. Kemudian kita masuk pada pembahasan rusak dan gugurnya mahar. Suami gugur dalam kewajiban membayar mahar kepada seorang istri disebabkan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika terjadi perceraian antara kedua belah pihak dan sebelum terjadinya senggama atau persetubuhan, qabla dukhul, datang dari pihak istri. Yang kedua yaitu istri mengajukan fasakh karena suami miskin atau cacat. Yang ketiga, suami itu mengajukan fasakh karena istri itu cacat. Nah, dengan sebab-sebab di atas, kewajiban memberi mut'ah juga gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya. Begitu juga mas kawin itu gugur apabila istri belum disenggamai itu merelakannya atau melunaskan, atau bisa disebut juga dengan menghibahkan kepada suaminya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar dikarenakan istrinya sendiri yang menggugurkan, dan mahar adalah hak penuh bagi istri. Selanjutnya yaitu kerusakan mahar. Nah, jika mahar yang diberikan suami kepada istri berbentuk benda tertentu kemudian rusak, permasalahannya tidak terlepas dari ada kalanya rusak sebelum diserah terimakan atau setelahnya. Masing-masing kerusakan tersebut ada kalanya dari pihak istri atau dari orang lain. Kasus pertama yaitu jika kerusakan dari pihak istri baik sebelum diserah terimakan atau sesudahnya, maka ia dianggap sudah diterima atau seperti penerima haknya. Jika istri ahli menerima, kerusakan mahar atas tanggungannya karena ialah yang merusakkan haknya. Ditambah lagi, ia bebas dari tanggungan mahar suami dan tidak boleh meminta kembali. Kemudian yang kedua, jika kerusakan dari pihak suami sebelum diserahkan, maka suami wajib menyerahkannya atau
dengan kata lain, mengembalikannya seperti semula. Yang ketiga yaitu jika kerusakan dari pihak orang lain, istri boleh memilih antara fasakh, merusak atau membatalkannya mahar, dan baginya mahar mithil. Mahar mithil dari suami jika kita sebagai tanggungan akad atau apa yang dipersamakan dengannya atau harganya, jika kita katakan sebagai tanggungan tangan yang merusakkan. Suami mengambil mahar yang dirusakkan itu dari istri, mengembalikannya serta mengambil persamaan atau harganya. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang hikmah mahar, yaitu pertama, menunjukkan kemuliaan wanita, mengangkat derajat wanita, menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada istri, bukti kesungguhan untuk membangun rumah tangga, menunjukkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, dan menunjukkan kesakralan akad. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.